Pagi itu Abu Nawas sedang sedih. Tanaman sayur yang ia tanam dengan susah payah di halaman rumahnya hancur berantakan karena dipatuki dan dicakar oleh ayam-ayam milik tetangganya. Sahabatku, tolong kurunglah ayam-ayammu. Halamanku jadi rusak karena mereka. Sang tetangga hanya tertawa meremehkan tanpa peduli. Namanya juga binatang. Abu Nawas, mereka tidak punya akal. Mana bisa aku melarang mereka mencari makan di mana saja? Jangan terlalu baper. Abu Nawas pun pulang sambil mengelus janggutnya. Oh, jadi karena tidak punya akal maka mereka bebas merusak ya? Gumamnya sambil tersenyum licik. Keesokan harinya Abu Nawas menaburkan biji-biji jagung yang sudah direndam sedikit air di teras rumahnya sendiri. Ayam-ayam tetangga pun berdatangan dengan lahap. Begitu ayam-ayam itu berkumpul, Abu Nawas dengan cepat menangkap seekor ayam jantan paling besar, si jago, milik tetangganya tersebut. Abu Nawas mengikat kaki ayam itu di tiang jemuran. Bukannya disiksa, Abu Nawas justru duduk di depan ayam itu sambil membacakan buku dengan suara sangat keras. Sang tetangga datang dengan bingung mencari ayam jagonya. Ia terkejut melihat Abu Nawas sedang membacakan puisi di depan ayamnya yang terikat. Abu Nawas, apa yang kau lakukan pada ayamku? Kenapa kau ikat dan kau teriak-terioki dia dengan buku? Diamlah Tuan, aku sedang menyidang ayammu. Aku menuntut ganti rugi atas sayuranku yang hilang, tapi ayammu ini diam saja seolah tidak bersalah. Kau sudah gila, Abu Nawas. Ayam itu tidak punya akal. Mana mungkin dia bisa bicara atau mengerti isi bukumu? Nah, karena dia tidak punya akal dan tidak bisa bicara untuk membela diri, maka pemiliknya lah yang harus bicara dan membayar denda atas perbuatan utusannya ini. Jika kau bilang ayammu bebas merusak karena tak punya akal, maka aku bebas menahannya karena aku punya akal. Pilih, bayar ganti rugi atau ayam ini jadi sup malam ini? Tetangga itu akhirnya malu dan membayar ganti rugi. Sejak saat itu, ia selalu mengurung ayamnya dengan rapi, takut ayamnya disidang lagi oleh Abu Nawas. Abu Nawas berpesan, bertanggung jawablah atas apa yang kamu miliki. Jangan menggunakan kelemahan pihak lain, termasuk hewan peliharaan, sebagai alasan untuk merugikan orang sekitar. Sudah 3 malam Abu Nawas tidak tidur. Bayinya terus menangis kencang dari matahari terbenam hingga fajar menyingsing. Segala cara telah dilakukan, namun gagal. Istri Abu Nawas pun tampak pucat karena kelelahan. Suamiku, lakukan sesuatu. Dia tidak mau diam. Mungkin dia sedang memprotes kebijakanmu di rumah. Abu Nawas sungguh frustasi. Ia merasa logikanya yang biasanya tajam tidak mempan menghadapi tangisan seorang bayi. Ia pun mendapat ide untuk mencari hakim tertinggi. Dengan mata merah karena kurang tidur dan menggendong bayinya yang masih menangis, Abu Nawas berjalan terhuyung-huyung menuju istana Raja Harun al-Rashid. Saat itu, Raja Harun sedang memimpin rapat penting. Tiba-tiba suara tangisan bayi yang melengking memecah keheningan aula istana. Abu Nawas masuk dengan wajah memelas. "Ampun Baginda yang mulia, hamba datang untuk melaporkan seorang pemberontak kecil yang sedang mengacaukan keamanan dan ketertiban di rumah hamba." Siapa yang berani memberontak di rumahmu, Abu Nawas? Mana orangnya? "Ini dia orangnya, Baginda," sambil menunjuk bayinya. "Baginda, ia berteriak-teriak siang dan malam tanpa surat izin. Dia menuntut sesuatu yang hamba tidak mengerti. Karena Baginda adalah pemimpin kami, hamba mohon Baginda yang menyelesaikannya." Seketika Raja Harun langsung tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Abu Nawas. Beliau pun mencoba menggendong bayi itu. Sini, biar aku yang mencoba bicara padanya. Begitu digendong Raja, sang bayi berhenti menangis. Namun tangannya yang mungil justru menarik janggut panjang Raja Harun dengan sangat kuat. Aduh, lepaskan. Abu Nawas, anakmu ini benar-benar pemberontak. Dia bahkan berani menarik janggut Khalifah. Nah, lihatlah Baginda, kepada raja saja dia berani, apalagi kepada hamba yang hanya rakyat jelata. Itulah alasan hamba tidak sanggup mendiamkannya. Raja Harun akhirnya sadar bahwa Abu Nawas hanya ingin mengeluh dengan cara yang lucu. Beliau pun memberikan sekantong emas kepada Abu Nawas. Ambil emas ini, belikan dia susu dan mainan agar dia diam dan tidak menarik janggutku lagi. Dan kau, pulanglah dan tidurlah. Abu Nawas pun pulang membawa hadiah dari raja. Sementara bayinya, ia akhirnya tertidur pulas setelah kenyang dan bermain.
Abu Nawas dan istrinya pun saling tersenyum lega. Kemenangan kecil setelah malam panjang. Abu Nawas tersenyum. Ia sadar, menjadi ayah bukan soal menang debat, tapi soal sabar dan kasih tanpa syarat. Abu Nawas berpesan, terkadang masalah yang paling berat pun bisa menjadi ringan jika kita menghadapinya dengan humor. Selain itu, seorang pemimpin harus peduli bahkan pada keresahan terkecil rakyatnya. Di Baghdad, ada seorang tetangga Abu Nawas yang sangat suka menyebarkan fitnah. Suatu hari, ia menyebarkan kabar bohong bahwa Abu Nawas menyimpan emas curian di rumahnya. Akibat fitnah itu, rumah Abu Nawas digeledah oleh pengawal istana. Tentu saja, mereka tidak menemukan apa-apa karena itu hanya bohong belaka. Setelah ketahuan berbohong, si tetangga merasa malu dan takut dikucilkan. Ia pun datang ke rumah Abu Nawas untuk meminta maaf dan memohon agar dimaafkan. Aku akan memaafkanmu, tapi dengan satu syarat. Bawalah sebuah bantal bulu angsa yang besar ke alun-alun kota besok pagi. Besoknya, mereka berdua bertemu di alun-alun kota. Saat itu angin sedang bertiup sangat kencang. Dan si tetangga datang membawa bantal bulu yang besar. Sekarang, belahlah bantal itu dengan pisau dan biarkan semua isinya keluar. Si tetangga membelah bantalnya. Seketika, ribuan bulu angsa yang ringan terbang tertiup angin ke segala arah, ke atap rumah, ke pasar, dan ke hutan. Sekarang, tugasmu adalah mengumpulkan kembali semua bulu yang terbang tadi dan masukkan lagi ke dalam bantal ini. Si tetangga mencoba mengejar bulu-bulu itu, tapi sia-sia. Bulu-bulu itu sudah terbang terlalu jauh dan mustahil untuk ditangkap kembali satu persatu. Abu Nawas, ini tidak mungkin. Angin sudah membawanya kemana-mana. Aku tidak bisa mengambilnya kembali. Begitulah fitnah yang kau sebarkan tentangku. Kata-katamu seperti bulu-bulu ini. Begitu keluar dari mulutmu, ia terbang dan menyebar ke telinga semua orang. Meskipun kau meminta maaf, kabar bohong itu sudah telanjur dipercaya oleh orang yang jauh dan kau tidak bisa menarik kembali ingatan mereka. Si tetangga itu akhirnya sadar betapa bahayanya lisan. Ia menangis dan berjanji tidak akan pernah lagi membicarakan keburukan orang lain. Abu Nawas pun akhirnya memaafkannya. Ia berharap pelajaran bulu terbang ini akan diingat oleh semua orang yang menyukai gosip di desa tersebut. Abu Nawas berpesan, berhati-hatilah dengan ucapan. Fitnah yang dilepaskan seperti bulu yang terbawa angin. Meski kita menyesal, kita tidak pernah bisa benar-benar menarik kembali dampaknya secara utuh. Kata-kata yang terucap bisa meninggalkan bekas, melukai hati orang lain, dan menodai kepercayaan, sehingga bijaklah sebelum berbicara. Suatu sore seekor bebek gemuk masuk ke halaman rumah Abu Nawas dan merusak jemuran istrinya. Abu Nawas menangkapnya dan bermaksud mengembalikannya esok hari. Pemilik bebek itu adalah seorang pria yang sangat kasar dan pelit. Ia melihat bebeknya ada di tangan Abu Nawas dan langsung berteriak, Pencuri! Abu Nawas mencuri bebekku! Abu Nawas pun diseret ke pengadilan. Si pemilik bebek menuntut hukuman berat karena menganggap Abu Nawas ingin memotong bebeknya. Hamba tidak mencurinya, Baginda. Bebek ini yang masuk ke rumah hamba tanpa izin dan bertingkah nakal. Tapi jika tuan ini bersikeras bebek ini miliknya, hamba ingin menguji apakah bebek ini memang mengenali tuannya yang baik hati ini. Abu Nawas meminta izin untuk meletakkan bebek itu di tengah lantai pengadilan, sementara ia dan si pemilik berdiri di sisi yang berlawanan. Bebek itu dilepaskan. Abu Nawas mulai bersiul pelan, sementara si pemilik bebek berteriak-teriak memanggil namanya dengan kasar. Karena suara Abu Nawas lebih tenang, bebek itu justru berjalan mendekati kaki Abu Nawas dan bersembunyi di balik jubahnya. Bebek bodoh! Sini kau! Aku yang memberimu makan setiap hari! Sambil mencoba menangkapnya dengan kasar. Karena merasa terancam dengan gerakan kasar tuannya, bebek itu justru mematuk tangan si pemilik hingga ia menjerit kesakitan. Lihat Baginda, bebek ini saja tahu siapa yang memperlakukannya dengan lembut dan siapa yang selalu kasar padanya. Jika bebek ini benar-benar miliknya, kenapa ia lebih takut pada tuannya daripada pada pencuri seperti hamba? Tuan Hakim menyadari bahwa si pemilik memang orang yang temperamental. Hakim pun memutuskan bahwa Abu Nawas tidak bersalah dan hanya mencoba mengamankan hewan tersebut.
Si pemilik pulang dengan tangan kosong dan rasa malu, sementara Abu Nawas memberikan bebek itu kepada seorang fakir miskin atas izin hakim sebagai denda bagi si pemilik yang telah memfitnahnya. Abu Nawas berpesan, karakter seseorang bisa dilihat dari bagaimana cara ia memperlakukan makhluk yang lebih lemah darinya. Kebenaran akan selalu berpihak pada mereka yang bersikap tenang dan jujur.